tapi nyo hibo je bininya. Anan kece istrinya dah rasonyo ndak mungkin ambo sehat walaupun ambo udah tuduh mendahului Allah, rasanya ndak mungkin. Walaupun awak ndak beranak dah kok meninggal ambo jangan capek na udah babini ndak. Tu kece bininya ketika sakit tu. Dia ndak itu nantakana di udat. Sakit kita ubeh, luko kita tawih, damam kita tawa. Kita mohon kepada Allah. Likulli da'in dawahun. Setiap penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali cin di dunia. Kau lagi apa? Apa kalau mandi jo ibu? Kalau badan ada lagi? Sabun kan? Kalau kepala? Sampo. Sampo kau sangat licin ke pak? Banyak buyaknya. Ya kan? Patut salamoko nyolicin gali, tapi akhirnya buyahnya tu sendiri nak menjatuhkan sampo pak, tidak sampo dah. Jadi mirip dengan itu. Berapa lihainya orang berbuat kejahatan akan dibuka oleh Allah. Samo jo sampo dibuluhan dek busanya sendiri. Ambo para jemaah yang terhormat kaum muslimin, indak namuh meminta umur panjang lena. Nan ambo minta umur berkah. Kalau diminta aja umur panjang, terkabul baik umur panjang tu. Sampai hari kiamat baru mati. Sebab kiamat itu wataran nasa sukara. Engkau lihat manusia ketika itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, akan tetapi mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah yang bersangatan. Jadi kiamat itu sudah merupakan awal dari azab. Jadi tidak ada orang mukmin meninggal di hari kiamat itu. Sudah meninggal semuanya kita orang mukmin ini. Maka mintalah kepada Allah seperti judul kajian kita pagi ini kan subuh mubarakah. Mintalah kepada Allah umur berkah, rumah tangga berkah, anak istri berkah, pencaharian berkah. Ibu-ibu lain masih takana jawab apa-apa buruang tempuh. Mana nebatnya jawab alam membuat sarang. Mana rancak sarangnya? Rancak sarang tempuh. Mana gadang badannya jawalam? Jadi alun tantu orang gadang badan hebat lebat. Iya kan? Makanya sabu itu orang kaum muslimin banyak lo orang-orang menyebut ya nyoba gak macam atau iya kan baga badan gadang akal kurang. Tu nampak akal. Atampu tu keteknya nyojalin daun-daun padi ku untuk sarang. Kalau nan batino nyoboy betu sarang tu balakuk ke dalam baru nyoba talu nyoboy lo sarang tu di ujung daun karambi. Kenapa? Karena anak tampu tu mani bana dek banci nyoboy sarang sinan tak bisa manci ke sinan. Iya kan? Pakai cerobong ke bawah sarang itu. Panjang tu. Iya kan? Di sanalah nampak kebesaran Allah. Iya kan? Bahwa makhluknya ini dengan berbeda-beda makhluk diberikan oleh Allah petunjuk hidayah yang berbeda pula. Tempuh itu tak pernah stres sudah pak. Padahal tak ada tabuangan tu. Tabuannya siko setunya baranan temue siko painyo pagi itu nyo pulang sanjole dia dah nyo menabuang di bang tidak ada pak. Justru manusia ini yang banyak stres. Kenapa? Dia ada memikirkan pekerjaan Allah. Dia kali awak cindu hari paujan panjang saya bahar saki golek
Iya kan? Kini banyak maha, kau naik lo bareh, naik lo bawang, naik lo ikan, bahala gaji segitu jo. Kalau itu pikiran kita Pak, itu yang kita urus kerja Allah, kita akan semakin panik. Konsep kita apa? Ketika minyak alun naik, nama gira rezeki wajah Allah. Lain namu sampai kali lipat minyak kau naik, nama gira rezeki Allah. Kalau ke Allah tu orang Minang mengatakan lah basanda kenang gadang, lah bagantuang kenang tinggi. Iya kan? Tidak ada yang sebesar zat Allah itu. Maka semuanya kecil bagi Allah. Jadi urusan-urusan itu jangan dipikirkan oleh kita. Sebab pemerintah Indonesia Pak, supaya awak sehat, nyok keluar kartu Indonesia Sehat. Supaya awak pintar, nyok keluar kartu Indonesia Pintar. Minyak naik, kau bareh ke naik segala ke naik, nyok keluar kartu Indonesia Sabar. Jadi sabar saja. Pak, lawan hari minyak naik, ambo tetap membawa bali, baik itu, ambo pakai motor. Kembali ke payu cucu ke lepas tu, nak di bali minyak tu dia motor tu jalan, tak bisa. Rasanya lah barangkali minyak kau naik sejak dulu, tak bali je dembonya, dia apa? Nama kira rezeki Allah. Bukan orang menaikkan minyak itu. Sampai kita mati Pak, rezeki diberi Allah. Jangan kita sangat sedih apa yang terjadi, karena di belakang kita ada zat yang maha kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh makhluk apapun. Bisa saja sudah kok Pak, gaji naik, pensiun naik, hasil tali awak naik. Petang kau boh orang diduri jadi domai tu Pekanbaru atau sawit murah, kinilah mulai naik. Jadi kita itu diberi oleh Allah gantian. Sesudah musibah ada nikmat, setelah nikmat ada musibah. Yang akan kita pikirkan apa? Selama kita hidup semenjak dihitung, dihisap dosa dan pahala oleh Allah, sudah berapa kita berbuat amal saleh dan bara peraturan Allah nan kita langgar. Itu yang akan kita pikirkan. Sebab kalau kita meninggal Pak, itu tidak ada harapan ni duit lagi. Ciri-cirinya ada. Semua hari ke malam. Kalau hari ke malam apa ingin salat di Masjid Al-Hakim tepi laut. Sebelum orang azan tagak di tepi laut itu. Kira-kira bentuknya warna kebarat tu merah. Atas sabu inyo buik sekali orang Minang tu pepatahnya. Hari patang matahari turun awan ibarat merah sago malam nanindak kalah mulai. Mau itu jawab. Abuak bauban gigi tangga kulit kandu awak penyakitan. Tu matahari lah turun tu. Sudah tu balai. Keluar ngok dari badan awak. Tabuh di gua tiba-tiba badan baganju berbalik pulang ke tampai asa mulu jadi surui ke tanah nan sabingkang. Sabalunnya badarun air pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi air bungo bararak badan ke surau tiba di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tak golek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan dan sahalai badoroh tanah panimbunan tatagak mejan nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertumbun orang pai. Ya itu coba ulang balik nanambo baca tu. Itu kalau awak lagi Islam. Kalau awak bagai mau kau cuba nyoba kamai atau orang. Iya tak? Iya. Lalu masuk kubur le doa apakah? Inilah keuntungannya kita orang mukmin. Ambo bertanya, jo ketua ulama Pak,
kalau ndak sembahyang orang Islam kau apa Ustaz? Kata beliau tetap mati disalatkan kecuali nan menyatakan diri murtad. Keluarnya dari Islam kau itu kagak mau jalan lain. Itu yang tak kita salat ada tu. Walaupun nyo adik awak, anak awak. Tapi kalau sekadar meninggalkan salat saja, nyo ndak murtad tu disalatkan nyo mainnya. Memang orang awak ku aneh-aneh Pak. Nyo ndak salat tapi pitaruhnya ke mati ndak tanggung-tanggung. Nah, kebanyakan kuburan mak uniang di tanah awak di muka musaji ya. Walaupun mak uniang ndak salat kok le berkubur sinan kan terdengar je orang azan je. Acalah bayangan Pak, acalah cerna je utak awak. Serang hidup ndak ke musajinya dah. Lah dalam kubur lah ke di muka musaji kita dengar orang azan nya. Malah ada orang kita ini Islam datangnya ke masjid inyo di muka imam. Dia tak? Ada tak di situ? Lah jadi mai kan di muka imam. Ini yang aneh lagi. Untung saja Nabi Muhammad, Nabi yang paling disayangi oleh Allah dan juga terlibat karena kasih sayang Allah kepada beliau, kepada kita umat Nabi Muhammad, Allah juga sayang dibandingkan dengan umat di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa tu Pak, salat hari Jumaat di awak kini hari Sabtu. Dari Jumaat sepuluh ada hari Sabtu. Allah barangkainya kepai salat tu Pak, Bani Israel tu. Ternyata lalunya ke tepi laut merah. Air laut itu susui keluai ikan. Nah jadi pai salat aja ikan kau dikumpul aja. Sedang mengumpul ikan tu, nyo sumpah di Allah sebagian jadi karo, sebagian jadi babi. Begitu marahnya Allah dulu kepada umat yang lain. Jadi karo babi Pak tu dari orang dan disumpahi di Allah kerana ndak pai salat. Kalau umat Nabi Muhammad kau nyebituan di Allah gini Pak. Lah kara banyaknya karo di padang. Begitu banyaknya orang yang meninggalkan salat. Nah, ini orang yang tidak tahu dengan ini. Jadi umur kita yang tinggal ini Pak, carilah kasih sayang Allah Ibu. Karena kasih sayang Allah itu abadi. Awak suami istri kan kasih sayangnya Bu. Dembo sampai gini ya, lah 2 tahun 2 bulan ibu meninggal. Terkena sekali tapi jo ya matomo. Itu tanda kasih sayang. Tapi bahara kasih sayang suami istri itu nya. Bercerita mo je, dia boleh. Jalan lo nak sebab malam lah puai lalu. Ambo tadi dijemput dari anak-anak ambo, ya kan? Para jemaah, ambo sedang salat tahajud. Ambo kawitir, berbunyi telepon. Nak jadi witir lagi. Sebab nyo kalau mencari rumah baru dicari ko, biarlah jogogel nak kan nyo. Berputar-putar walau. Sehingga sikon tak dapat lambo salat sunat tahiyat masjid lah. Tiba di luar kamat berkumandang. Ya kan? Namun alhamdulillah lai sampai ke Gurun Lawe. Diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan jamaahnya. Dulu sekolah kejuruan ko Pak, kalau di SLTP-nya SMEP namanya. STM. Kalau lah KT ST ya. Beko kalau lah sekolah menengah atas namanya tiba di sekolah SMEP itu SMEA. Jadi ada orang tamat SMEA ini kemudian dia kuliah di FEKON Fakultas Ekonomi, dapatlah karajo di Bank Indonesia di Makassar. Beberapa tahun kemudian ada lo adik kelasnya kebetulan saya di sini lo dapat di BI. Apa tamu? Udah. Iyo, lama mau kerja siko. Alah, biar 10 tahun. Kurang kau baru masuk 6 berusia kau. Iya kan?
Daripada begini orang Makassar, adik kelas ke saya lain sama namu ada. Orang menikah tu kan sama namu anu perlu pak. Kalau nak namu cik tak bisa dinikahan tu pak. Maka anak jangan dipaso je pilihan awak. Tanya saya, lain salat calon suami ke? Lain jaleh keturunannya dari mak? Lain tak orang jahit je lah. Masalah faktor ekonomi, ambo khawatir jo kan nikah dulu bu. Ambo sendiri gaji 18.000 awak ke bini rumah ke diseo, bini ko dibawa dari kampung. Ternyata setelah menikah Allah mencarikan jalan keluar dari yang kita pikirkan itu. Ini kan? Raja Azam boleh jadi mubalik. Capek lakunya pak. Tak kini saya viral kan. Tahun 83 Mbak Beraja, tahun 86 tu jadual mula panua di Padang. Tiap malam. Asal pulang gaji dapat amplop. Bertambah tak gaji tadi? Bertambah pak. Kalau dikalian sebulan sarket tu 1.500 ya amplop pun saja ko isinya nya. 30 hari mau ngaji kali 1.500 semalam. Gada tak dari gaji tadi? Gada. Ambo tak dulu sakit-sakit. Ini bapak-bapak. Jadi tak perlu khawatir dalam hidup ini. Bagaimana rezeki? Orang kini kan banyak lah bomo sampai puluhan lonjo ini memikirkan itu bagus. Baju hari kampung yo. Ya kan? Nah ini. Kalau ala begini kampung hari awak tak kajui kena ada nang keri pagui. Ya kan? Kalau si marang pagui saya berdosa. Tapi kalau bini awak tak ada. Nah tu nak bujang-bujang dan lado berpencarian babi ini lalai. Dia membujang tu tadi. Allah akan menambah rezeki. Rupalah 5 tahun lo 60 itu kerajo bu pak. Tak boleh di bank ko kerajo berdua lai. Itu diambil dan apa? Nyo ke laki nyo kalau kepala. Suami nyo kalau istri nyo kalau kena wang tulak. Ambo dek lah dinas 5 tahun lebih lo pak. Kami dek sakampuang nikah. Kok jo ambo pakai wang tulak banyak pak. Tak kerajo ambo lai munduran diri kecil suaminya. Dikabulkan dek perusahaan. Pulang aja kampung lain. Nyoba seorang mengalih 2 tahun kerajo itu. Nyo tak punya anak. Dapatlah bininya kok kanker payudara. Suaminya ini sangat setia merawat pak. Padahal busuk mah pak, lah parah. Banana busuk, tapi nyo hibo je bininya. Anak kecil istrinya dah rasanya tak mungkin ambo sehat walaupun ambo udah tuduh mendahului Allah, rasanya tak mungkin. Walaupun awak tak beranak dah kok meninggal ambo jangan capek nak udah begini tak. Tu kecil bininya ketika sakit tu. Apa kata suaminya kok dia dak itu nantakana di udat. Sakit kita ubeh, luka kita tawih, damam kita tawa. Kita mohon kepada Allah. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Illal maut kecuali mati. Sabar adik, dak itu nantakana di udat. 6 bulan sudah tu meninggal bini kok pak. Sajak bininya meninggal tu. Setiap paginya menyiram kubur. Sampailah setahunnya siramnya. Lagi cek tetangga, deh sayang nampak kau bininya lah setahunnya siram je kubur aja. Orang tak tahu. Bang kau siram taruh nyoba janji je bininya. Kalau yo adinda meninggal, apabila udah boleh bini balik. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah aja bini. Atu kau siram taruh. Begitu kasih sayang suami istri itu. Carilah kasih sayang Allah. Cari kasih sayang Allah dalam hidup ini. Ya kan? Jangan menyelisihi perintah Allah. Jangan menyelisihi perintah Rasul. Kecek Rasul salat berjamaah lah kamu saji. Lebih-lebih anak laki-laki kok. Apa iya pak?
Begitu mencari kasih sayang Allah itu. Kenapa? Sudah sering disampaikan hadis Rasulullah oleh ulama, siapa yang datang salat berjamaah ke masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah. Rasanya itu ketik ambo dulu lah mendengar ambo hadis itu disampaikan oleh ulama. Tapi yang namanya pahala pakai derajat 27 derajat itu, pahala itu kan gaib Pak, tidak nampak. Manusia ini karena makhluk nyata, ya kan? Upahnya juga yang nyata yang diterima. 30 hari kerja dapat gaji, ya kan? Nah, jadi jale berapa gaji? Pahala itu kan tak pernah nampak. Akunya tukar di Allah, banyak orang datang saji kamu Pak. Sianan datang salat berjamaah kamu saji, tiup ke pulang malaikat tagak di pintu memberi bareh 27 gantang. Kalau 5 kali 5 waktu salat 5 kali 27 berada pe bareh sehari nya bagi di malaikat. Pasti rami Pak. Karena upahnya jale. Inilah yang akan dimantapkan keyakinan bahwa pahala bukan materi, ya kan? Akan dilipat gandakan oleh Allah di akhirat nanti. Apa itu? Itulah dia surga. Nah, jadi kalau yakin awak serupa itu Pak, ya kan? Pasti rami orang salat berjamaah. Ambo yakin Pak, kalau keluar orang gurun laweh Pak menuju ke masjid ke salat berjamaah sebuah, berasa ndak tamuai si orang. Berkembanglah pihak di perkaraan di luar tu. Ini yang ditakutkan orang Yahudi. Kalau salat subuh ini sudah seramai salat Idul Fitri. Tapi untuk ukuran masjid awak kalau rami Pak. Tapi kok dimasukkan ke masjid raya Sumatera Barat tak sampai sasab kan. Alhamdulillah, ya kan? Jadi umur kita yang tersisa sekarang ini pergunakanlah untuk kebaikan. Bagaimana statusnya kalau kita berbuat baik? Kita bacakan ayatnya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebajikan, balasan terendah asyru amsalihha, 10 kali lipat dari yang dia bikin. Itu yang terendah tuh Pak. Yang tertinggi berapa? Tidak bisa dihitung. Ada ambilnya lah nanalun tertinggi mana nan sadang elok. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama dengan orang menanam 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia 7 tangkai. Al-Baqarah 261. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. 7 kali 100 berapa? 700. Tidak ada balasan manusia sebesar itu, iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi umur kita yang tersisa dan kita tidak tahu berapa sisa umur ini, maka berbuat baik sajalah sampai kita meninggal. Kalau tahu orang awak berbuat baik, go Pak, masuk KP, hanya viral. Tahu do orang awak berbuat buruk. Dan paling licin di dunia ko age Pak. Apa kalau mandi jo ibu, kalau badan ada ge. Sabun kan? Kalau kepala sampo. Sampo ko sangat licin go Pak. Banyak buihnya. Iya kan? Patut salamoko nyo licin galie. Tapi akhirnya buihnya tu sendiri nak menjatuhkan sampo Pak, tidak sampo dah.
Jadi mirip dengan itu. Berapa lihainya orang berbuat kejahatan akan dibuka oleh Allah. Samo jo sampo dibuluhan dek busanya sendiri. Iya kan? Ini. Kebetulan CP. Ini. Jadi jangan coba-coba berbuat kecurangan. Sebab apa? Allah melihat. Nyopeli aja dulu. Abang kau nyoboka lah. Kalau toboka cik, pak nan di PTS kan nyoboka orang ni. Itulah yang disebut dalam ayat tadi, wayam kuruna, mereka melakukan tipu daya. Wayam kurullah, Allah menipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, tidak bisa tipu daya Allah dikalahkan oleh tipu daya manusia. Jadi asalnya jagoan Jawa di Allah pagi, melaki sore beko berbuat baik azalah. Lebih-lebih lah sagai ambo ko pak. Aduh, jurang lah sagai ambo ko kalau dampak nyo kabi-kabi jo tanah orang. Lah 70 ko ndak lama ko dole bu. Bama ko itu kece ustaz, ambo ada grup WA pensiun di Daruang. Gak sekali 5 hari, selama-lamanya gak sekali 5 hari, ada sekawan nan sama pensiun jombo ko meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu-ibu nalah ada suami umur 70-an, nyopasanan ibu dia nak ke Jakarta, bawanya jadi tinggalan. Berdosa ibu, orang umur 70 kok ndak lentur badannya lah bu. Mambo dia anak ambo ndak boleh pai wirid ko jondal. Karena anak ambo mantan cucu mencari cucu ambo pai sekolah ke pesantren Bukit Tinggi, ndak ada para siang kini ko nyo ke mantan. Atau mungkin tak tolong ambo anak ambo dijapui ke rumah tadi. Kalau ambo rasuan badan ambo pak bisa jo ambo pai jo motor. Pida anak ambo ndak boleh. Ko ba-baanyo iko ambo nyo sasai. Ambo rasuan nyo badan ambo tak apa. Pida boleh nya. Bab itu nyo lah kehilangan dua. Iya kan? Takut lo kehilangan ayah. Tapi ada lo terjemahan dek sebagian jemaah. Iya kan? Ustaz ko bang ko dianta ada anak wirid. Nyo takui ayahnya ke bawini. Itu lo kecil jemaah. Yo anak kerja sabu orang anak. Pak, kalau awak kematian bini, ingin babini boleh. Bisa ndak ditagahan anak? Tidak pak, ndak ada haknya. Tapi bang ko ndak bini ustaz balik. Itulah pertimbangannya deklah umur 70 tu. Kalau dicari nang gadi itu ganji lo kecil orang. Nang gadi mudo. Wah ustaz. Dicari lo nang sabian dia jawab umur 65, umur 64. Itulah banyak geroh lo mah. Iya kan? Nan asam urat lah, nan remetik lah, nan darah tinggi, nan kolesterol. Anak mana kerurus? Babini aja nang gak mudo dari itu umur 52, umur 53. Nyo mengandung ambo mati. Jadi ibu nalah bau umur 70 suami kok nyopasan dia nak ke Jakarta bawa apa tu di. Jadi tinggal di rumah. Sebagian induk-induk lama sepai. Apa kau tinggal di rumah betanaknya ndak pandai membuat kopi ndak pandai. Iya kan? Anak tinggal apa? Sudah tu nyopasan lo dia nak balik ke Palembang. Kecik ibu ku ke suaminya, "Pak, besok pagi 8 ya, berdua pagi." Taruh apa kau? Anak tiba piti untuk pembeli tiket pesawat. Anak kecik ibu ku, "Pak, kok yo pai lo apa si ama dia makan kambing awak ni." Aduh mah salah padik. Ndak lo jadi pai dah. Ala tinggal serangai kojo kambing. Kok meninggalnya berdosa ibu, meninggalkan tugas untuk memelihara suami. Bu, ada kawan ibu Fatimah Zahra. Fatimah Zahra tu anak perempuan Rasulullah. Ambo lupa nama kawannya kau. Kecik Rasul ke Fatimah, kawanmu itu penduduk surga nak.
Si ayahnya ayahnya orang biasanya. Iya kan? Apa mangko penduduk surga nyo dia tahu dia Allah kambo kecil Nabi. Ingin Fatimah maliek ke rumah kawan nyoko. Apa keistimewaan kawan nyoko? Mangko di kecen de Rasulullah masuk surga. Tiba senan bertanya, kawan, yo. Engkau kata ayah saya penduduk surga. Kira-kira apa amal engkau yang istimewa? Jawe inyo ka Fatimah, ambo alun namuh memasak, sabalun ambo tanyuan anan kalama dek suami ambo. Nah, ibu lihat itu. Bang kau ikut, makan selain itu barang dah bagi pitinya je. Masuk neraka ibu nanti, jauh lah. Banyak nak pilih piti seketik. Kawan ibu Fatimah tu alun memasaknya sabalunnya tanyonan kelamak. Itu ibu Fatimah aku permisi ke pulang, terletak di atas meja makan tu cambui serupa orang kursi bendi. Kawan, kuntu cambui kagak. Kalau lah sudah makan, ambo unian suami ambo tu makan, ambo tanyo. Kalau nak lama samba ada lakak lah ambo jo cambui kau. Lah ada orang guru lawai kan nama itu namperusi ke suami. Atiru lah itu. Kenapa? Kalau seorang suami tidak meredai istrinya, adalah Pak kerencak kan ada orang kepercayaannya untuk zikir ko melalui sulut. Masuk sulutnya ke surau tertentu. Kalau tidak izin suami jangan pai. Barang lamanya 40 hari sulut itu berkurang. Ya kan? Anak teraga di suami nak dapat lebih-lebihnya umur 40. Kurang gaya umur 70. Kau ditinggal lain dah aja lah. Tak ada pengalah ada lain. Kau suami umur 40 tu. Masuk sulut. Tinggal nyumpuk pelari. Kok kami ni nyumpuk tinggal itu jamnya saya bu. Ini. Jadi semuanya harus jadi pertimbangan untuk mencari rida Allah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Huda kesemuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Evaluasi dosa awak bandingan jo amal saleh awak. Andaikan amal saleh itu banyak dari dosa, kita juga tidak mungkin masuk surga dengan amal saleh itu. Bagaimana itu Ustaz? Sedangkan Nabi mendoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi masuk surga itu dapat karena dapat ridha Allah. Carilah ridha Allah itu. Kalau ridha Allah sudah didapatkan, insya Allah semuanya kita nanti akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Amin. Ya. Batang gadang lambo panje dahan joran tiang lambo rai. Karena di sini terletak pangkat tangkai. Selama ambo memanjik batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ke jamaah Masjid Al-Huda ambo mohon dimaafkan. Lagi dimaafkan. Sebab hidung ambo lah mencium lontong saja tadi. Kalau lama nak mengaji dingin lontong tu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sudah kita bicarakan agama, kita harus begitu kepada Allah. Ku adonan salah, mudah-mudahan Allah mampunkan awak. Amin. Ya Rabbana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.